Ada kembali bersama kami, pemirsa. Kami lanjutkan dialog kami tadi, Pak Cepi. Kita juga menekankan ataupun menggarisbawahi bahwa ada isu terakhir yang beredar. Presiden Joe Biden di masa akhir jabatannya ini menggelontorkan dan juga mengusulkan kepada parlemen agar Amerika Serikat memasok persenjataan 8 miliar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan ini setara dengan 129 triliun rupiah untuk artileri. Ini apakah artinya memang Israel jor-joran, memang sangat benar-benar dalam posisi terjepit? Ya, ini bisa kita lihat dalam dua perspektif ya. Karena Donald Trump sudah mau berakhir, Biden udah mau berakhir, Donald Trump udah mau naik. Persoalan terbesar yang dihadapi Amerika adalah dia berhadapan dengan kesulitan finansial. Ya. Dan Amerika tuh betul-betul kedodoran. Sebenarnya sebelum Perang Dunia Kedua, Eisenhower pernah menulis bahwa Amerika itu merasa nyaman dengan tidak usah pusing dengan dunia luar. Tetapi waktu Pearl Harbor, terutama sekali waktu Pearl Harbor yang mempermalukan martabat bangsanya, itulah titik tolak Amerika membangun kekuatan yang luar biasa. Global vigilance, global reach, global power. Tambah lagi Perang Dingin, 47 sampai tahun 91, dia makin besar. Dan setelah Perang Dingin usai, dia menjadi one and only superpower di dunia. Dan itu makan ongkos kan. Kenapa? Karena national budget, national defense budget Amerika bakal ngongkosin global budget operation. Global operation, global budget, defense global operation. Ongkos untuk pertahanan global dari kasnya nasional, alokasi dana pertahanan nasional untuk pertahanan global. Itu sebabnya kemudian dia mencari koalisi, mencari sekutu ya, di NATO lah segala macam. Dan dia betul-betul habis ongkos untuk berperang di luar Amerika setelah 9/11. Ya, setelah 2021 terutama sekali, waktu itu Donald Trump bicara sama Kim Jong Il, habis itu dia resign, dia mengundurkan diri dari Afghanistan. Itu adalah titik puncak bagaimana mereka itu kedodoran dalam ngongkosin kekuatan perang di dalam jargon global vigilance, global reach, dan global power. Nah, ini juga dibaca oleh Houthi. Dia udah tahu betul, dia udah ancang-ancang ya, kelompok-kelompok yang akan melawan Israel, dia lihat Israelnya akan terganggu dukungan logistiknya pasti. Karena Donald Trump sudah bilang Amerika for Amerika, dia nggak mau pusing lagi keluar. Dan dia sekarang masih dirongrong oleh US-China trade war. Jadi pembacaan dari situasi yang berkembang akhir-akhir ini dan pernyataan Biden pun itu sekali lagi kita bisa lihat dalam perspektif yang berbeda. Perspektif yang pertama bahwa itu mungkin akan membantu Israel, tapi yang kedua adalah itu adalah aji mumpung, abis ini gue nggak bisa ongkosin lagi loh katanya, abis ini udah laci udah gue korek-korek nih gitu misalnya. Dan itu adalah bagian dari strategi yang diperhitungkan benar-benar oleh kelompok-kelompok di Timur Tengah yang sedang berkonflik. Kenapa? Karena memang barometer dari persenjataan, logistik persenjataan itu adalah Amerika, Rusia, Iran, dan lain sebagainya. Dan disitulah kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi di Timur Tengah. Baik Pak Cepi, di akhir masa jabatan Joe Biden kabarnya AS juga mengklaim akan habis-habisan menyerang Timur Tengah, menyerang semua lawan-lawan dari Israel. Pak Nasir Tamara melihatnya secara komparasi pasukan, kemudian persenjataan, apakah Houthi ini memang betul-betul bukan hanya punya nyali, tapi juga alutsista yang menggetarkan dunia? Apa keuntungan dari Amerika Serikat kalau dia melakukan penyerangan besar-besaran? Kan kita masih hitung dulu. Pak Cepi bicara dia mengalami kesulitan keuangan ya. Dan nggak gampang loh. Apalagi sekarang persenjataan dunia itu berkurang karena peperangan di Ukraina. NATO itu terus terang mengalami defisit dari persenjataan. Dari mana Amerika bisa membangun kayak gitu secara cepat? Saya agak khawatir mengenai hal itu. Tapi juga jangan lupa, perubahan kebijakan Amerika yang membingungkan. Waktu Biden berkuasa, tahun 2021,
dia mencabut status bahwa Houthi itu kelompok teroris. Jadi bahkan Amerika agak bersegang waktu itu dengan Saudi Arabia yang mau membeli begitu banyak persenjataan, namun diveto sama Biden, jangan dikirim. Dan Biden mendekati Yaman waktu itu. Baru bulan Januari ini, Houthis dimasukin lagi ke dalam kelompok teror. Jadi baru berapa hari ini kan. Jadi perubahan sikap yang luar biasa. Begini, kenapa Houthis itu sangat marah sama Israel? Padahal dalam sejarahnya banyak orang Yahudi yang tinggal di Yaman. Kemudian mereka pergi ke Israel, sudah Israel merdeka gitu ya. Karena apa? Karena di bawah Trump kan ada yang disebut Fakta Abraham, yaitu usaha mendamaikan Israel dengan negara-negara Arab. Dan waktu berapa tahun yang lalu sudah dibicarakan mungkin Arab, Saudi dan Israel akan membuka hubungan diplomatis. Itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Uni Emirat Arab itu ya, negara Emirat Arab itu yang sudah membuat hubungan dengan Israel. Dan Houthis ini sangat menentang. Sehingga musuhnya sekarang itu adalah gabungan dari pemerintahan yang dikalahkan oleh Houthis ini, yang bergabung dengan Saudi Arabia, bergabung dengan Uni Emirat Arab gitu, dan ditambah lagi dengan bantuan Amerika Serikat dan juga Inggris. Kalau Inggris ini memang di selatan Yaman itu memang sejak tahun 1830-an sampai 1976 adalah wilayah kekaisaran Inggris. Jadi merdekanya, seperti Malaysia juga baru merdekanya tahun-tahun segitu kan, kalau kita lihat 97 kan gitu semua. Jadi Singapura, Malaysia, kemudian Yaman Selatan. Ini kita lihat kenapa ikut campurnya negara-negara NATO di Yaman ini menjadi sangat menarik. Lalu kita masih lihat juga banyak orang yang mengatakan bahwa tadi saya terpotong waktu saya Israel. Israel itu kan harusnya pertama dia nggak bisa kalau menjadi negara sendiri. Kemudian kedua karena itu dia harus menyerang supaya Gaza, orang-orang Palestina itu nggak ada lagi tinggal di situ. Sehingga akan ada Israel Raya. Kalau sudah ada Israel Raya, dia sudah punya Laut Tengah gitu ya, pelabuhan di situ dan juga Laut Merah, maka strategis dia akan menguasai semua. Dia kan mengatakan bahwa baik Palestina maupun Yordania itu nggak masuk di dalam pembagian wilayah Inggris dulu dan Perancis dulu kan. Karena itu sebetulnya itu adalah wilayah Israel Raya karena secara biblik gitu ya, secara historis dulu bahwa itu adalah wilayahnya orang-orang gitu. Dan selain itu juga yang perlu kami bahas lagi dengan adanya konflik sekarang antara Israel dan juga Houthi, ini kami ingin tanyakan kepada Pak Cepi. Israel sendiri menyatakan bahwa jika Houthi tidak mundur, maka mereka akan bernasib sama dengan Hizbullah maupun Gaza Palestina. Bagaimana menurut Anda? Ya, Israel nggak punya pilihan lain kecuali dia punya strateginya adalah membasmi habis musuh-musuhnya. Sementara di sisi lain kelompok-kelompok yang ingin menyerang Israel itu sudah sangat familiar dan well trained bahwa menyerang Israel adalah menembus sistem pertahanan udara. Itu sebabnya Houthi melengkapi persenjataan-persenjataan mereka tuh dengan rudal balistik, dengan rudal-rudal segala macam yang intinya adalah persenjataan yang punya kemampuan menembus sistem pertahanan udara Israel. Dan sistem pertahanan udara Israel itu luar biasa. Sejak tahun 48 ya, David Ben Gurion itu sudah mengatakan bahwa mari kita mendirikan negeri ini hanya satu, bahwa kita harus memiliki kemampuan full of aerial control. Tanpa itu kita nggak akan ada apa-apa. Jadi dari sejak tahun 48 mereka sudah membangun sistem
pertahanan udara dan mengupdate setiap saat ada kemajuan teknologi, dan itu dipahami oleh negara-negara sekitarnya. Itu sebabnya makanya kalau serangan-serangan yang kita ikuti dari kelompok-kelompok yang menyerang Israel itu pasti serangan-serangan yang sangat cerdas ya, dengan penuh perhitungan bagaimana dia bisa menembus celah-celah sistem pertahanan udara Israel yang begitu solid sebetulnya ya. One among the best dari sistem air defense itu adalah Israel. Kenapa? Karena memang negaranya dibangun dengan bersandar kepada kemampuan dia full of aerial control. Ya, itu makanya yang terjadi sekarang, bagaimana perang-perang kecil-kecil itu sederhana, dia menembus sistem pertahanan udara. Oke. Saya rasa buat Houthi ini mereka nggak mau mereka dikalahkan seperti di Lebanon Selatan. Jadi sesudah Israel berhasil membersihkan Gaza, hampir ya, kemudian mereka menundukkan Lebanon Selatan, mereka juga Suriah jatuh, kemudian giliran berikut mereka adalah menghancurkan Houthi. Tetapi Israel kesulitan, karena intel Israel nggak bagus di Yemen itu. Kalau yang lain negara Arab yang dekat-dekat dia bagus sekali gitu ya, Suriah segala macam gitu. Di Yemen tuh enggak. Nah, karena itu saya rasa kelompok yang membela Houthi ini akan kutekut, akan dengan harga berapapun juga mereka akan memperjuangkan jangan sampai peace yang terakhir ini bagian negara pendukung yang terakhir ini jatuh juga. Kalau itu jatuh juga semuanya, maka misalnya aksis perlawanan yang dibina oleh Iran itu akan mengalami setback yang luar biasa. Saya tidak akan mengatakan itu hancur. Karena Timur Tengah itu kayaknya hidup mereka tuh seperti kucing, punya 9 nyawa. Kita anggap satu negara sudah habis, muncul lagi segala macam. Jadi mereka tuh punya sejarah panjang dan punya kekuatan mental yang luar biasa. Yang artinya perang akan terus berlarut terjadi. Terima kasih banyak Pak Nasir Tamara, Pak Cepi. Terima kasih banyak dengan durasi kita yang terbatas, tapi Bapak-Bapak di sini bisa mengutarakan semua argumen yang berdasar. Terima kasih sekali lagi Pak Nasir. Hari Minggu soalnya. Ya.